ramai-ramai melakukan pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Mulai dari Partai Gerindra tentu saja kita mengerti. Dari Partai Gerindra mengatakan presiden-presiden terdahulu juga menggunakan bantuan presiden atau banpres. Nah, akhirnya terbongkar kan. Justru kita terima kasih. Terima kasih karena Pak Yuri Adiantono, Wakil Menteri Sekretaris Negara, sudah membuka kedok yang selama ini ditutup-tutupi. Bahwa selama ini kita kena prank. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi presiden-presiden sebelum-sebelumnya juga melakukan yang sama, bahwa itu bukan sekedar korban, bukan penyembelihan hewan korban atas nama pribadi presiden, tapi hanya sekedar bantuan daging kepada masyarakat. Tapi itu bukan penyembelihan hewan korban dari presiden. Itu hanya sekedar bantuan daging dari pemerintah melalui presiden kepada masyarakat dengan menggunakan dana masyarakat yang dihimpun, dikumpulkan di APBN kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, 2 hari terakhir ini masalah hewan korban dalam tanda kutip dari presiden sejumlah 1098 ekor sapi masih terus menjadi perbincangan publik. Pagi ini saya membaca di timeline gadget saya masih bertebaran tentang hal itu. Nah, masalahnya berita-berita yang hari ini itu lebih banyak pembelaan, ramai-ramai melakukan pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Mulai dari Partai Gerindra tentu saja kita mengerti. Dari Partai Gerindra mengatakan presiden-presiden terdahulu juga menggunakan bantuan presiden atau banpres. Nah, akhirnya terbongkar kan. Justru kita terima kasih. Terima kasih karena Pak Yuri Adiantono, Wakil Menteri Sekretaris Negara, sudah membuka kedok yang selama ini ditutup-tutupi. Bahwa selama ini kita kena prank. Bukan hanya Pak Prabowo, tapi presiden-presiden sebelum-sebelumnya juga melakukan yang sama, bahwa itu bukan sekedar korban, bukan penyembelihan hewan korban atas nama pribadi presiden, tapi hanya sekedar bantuan daging kepada masyarakat. Nah, dari DPR pun sama, mengatakan apa yang dilakukan presiden tidak salah. Dari istana MUI sama. Jadi bagi saya memang tidak ada yang menyalahkan. Standing saya pun juga tidak menyalahkan tentang penggunaan APBN. Tapi itu bukan penyembelihan hewan korban dari presiden. Itu hanya sekedar bantuan daging dari pemerintah melalui presiden kepada masyarakat dengan menggunakan dana masyarakat yang dihimpun, dikumpulkan di APBN kita. Sejatinya itu bukan bantuan pemerintah juga, bukan bantuan presiden juga, tapi itu adalah bantuan dari rakyat untuk rakyat yang dikelola, diadministrasikan, disalurkan oleh pemerintah atau negara. Itu loud and clear, sudah. Kecuali kita mendapatkan pemberitaan bahwa presiden secara pribadi dengan menggunakan harta pribadi menyembelih korban atas nama beliau secara pribadi.
ya katakanlah 1 ekor sapi di Hambalang, bisa jadi itu kami tidak menafikan hal itu. Tapi yang kita permasalahkan itu narasi yang selama ini bukan hanya di era Pak Prabowo tapi di era presiden-presiden sebelumnya, mungkin wakil-wakil presiden sebelumnya, mungkin bahkan menteri-menteri lah, kepala kementerian lembaga, bupati, wali kota, gubernur, mungkin melakukan hal yang sama. Ini kehilangan makna kurban yang sebenarnya. Ini hanya bantuan daging dari pemerintah dengan menggunakan APBN yang notabene uang rakyat juga kepada rakyat di momen Idul Adha atau Idul Kurban. Itu harusnya dimaknai seperti itu. Jadi tidak perlu diperpanjang polemik ini, saya setuju. Yang jelas seharusnya menurut saya selain ada bantuan daging dari pemerintah, dari presiden menggunakan dana rakyat ini, kita disuguhi berita dari presiden, wakil presiden, menteri, kepala lembaga, gubernur, wali kota, bupati, itu adalah korban atas nama diri sendiri dengan menggunakan harta pribadi. Nah, itu baru imbang. Kalau itu benar-benar hewan kurban yang meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu maknanya. Sejauh yang saya mengerti, saya maknai di ajaran agama saya, Islam, seperti itu. Kurban itu harus diambil dari harta kekayaan kita yang merupakan rezeki dari Allah untuk kita berikan kembali kepada para saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan dari uang kumpulan pajak dari rakyat. Mungkin bagi saya ini membuka tabir selama ini bahwa pemerintah, entah itu presiden, wakil presiden, menteri, kepala lembaga, Kapolri, Panglima TNI, jajaran di bawahnya, gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya, itu menggunakan citra itu seolah-olah itu bantuan pribadi pejabat yang bersangkutan. Padahal itu salah. Itu bantuan dari pemerintah yang disalurkan oleh pejabat-pejabat itu. Kalau itu menggunakan APBN. Jadi perlu diluruskan saja, tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dibela mati-matian, bahwa kenyataannya memang tidak ada makna kurban dalam bantuan 1098 ekor sapi yang disalurkan dalam konteks banpres, bantuan presiden kepada daerah-daerah dan lembaga-lembaga tertentu. Itu loud and clear. Kita tidak perlu membela itu sah atau tidak. Apa yang tidak sah? Sah saja. Membantu masyarakat yang membutuhkan dengan daging, dengan beras, nggak ada salahnya. Toh itu uang-uang rakyat juga. Itu bentuk solidaritas sosial antar rakyat. Dari rakyat dikumpulkan, kemudian diberikan oleh rakyat yang menyalurkan pemerintah. Tapi harus digarisbawahi, itu bukan uang pemerintah atau negara, tapi uang rakyat yang dikelola oleh negara. Itu jauh lebih elegan, jauh lebih jujur, sportif. Nah, akhirnya Pak Yuri ini membuka tabir pencitraan para kepala-kepala lembaga, entah itu lembaga negara, baik eksekutif, yudikatif, legislatif, yang selama ini konon katanya berkorban membantu sekian puluh ekor dengan sapi yang luar biasa besar, tapi harus ditilik ini bantuan pribadi atau bantuan daging di masa Idul Adha. Kalau misalkan kepala lembaga itu seorang Kristen, ya jelas tidak ada makna kurban di situ. Itu hanya bantuan daging semata.
katakanlah kepala institusi tertentu itu agamanya Kristen, ya tidak wajib dia berkorban. Yang wajib adalah umat Islam. Tapi apa salah kalau seseorang itu memberikan bantuan daging kepada rakyat? Boleh-boleh saja. Apalagi kalau itu pakai uang negara, uang rakyat. Ya uang rakyat kembali ke rakyat juga. Jadi mari kita menumbuhkan dialektika di ruang publik dengan lebih sehat, dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Jangan ditutup-tutupin tabir itu, semua sudah terbuka. Logika rakyat itu mempunyai dramanya sendiri, mempunyai alurnya sendiri. Rakyat tidak lagi mudah dibodohi, dikelabui dengan narasi yang macam-macam, mungkin menggunakan buzzer-buzzer. Sudah tidak zaman, karena kita tahu mana pernyataan yang jujur, mana pernyataan yang penuh gincu atau polesan-polesan. Jadi saya tutup opini saya dengan menyatakan bahwa tidak salah Presiden memberikan bantuan daging. Toh itu uang dari rakyat juga kok, untuk rakyat. Tapi namanya adalah bantuan Presiden pemberian daging kepada masyarakat di momen Idul Adha, bukan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Ternyata menurut pengurus DPP Partai Gerindra mengatakan bahwa presiden-presiden terdahulu juga melakukan hal yang sama. Saya juga akhirnya menarik garis, bukan hanya presiden, mungkin wapres-wapres sebelumnya juga sama, kepala-kepala lembaga juga sama, gubernur juga sama, wali kota sama, bupati sama, itu hanya bantuan daging, bukan kurban pribadi. Sekali lagi, hewan kurban yang kita sembelih lalu dagingnya kita berikan kepada kaum duafa di momen Idul Adha itu harus memakai dana pribadi. Tidak boleh menggunakan dana dari masyarakat yang dikumpulkan untuk masyarakat. Karena apa? Pajak rakyat ini sejatinya dikumpulkan oleh berbagai masyarakat, baik masyarakat yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Tapi kalau 100 miliar diambil, lalu diberikan sebagai bantuan daging kepada rakyat, ya tidak ada masalah. Tapi seharusnya ya dibagikan daging kepada semuanya, semua umat beragama. Menurut saya begitu. Tapi ada catatan lagi. Apa tidak sebaiknya ya seorang presiden, wakil presiden yang mempunyai harta triliunan rupiah, kalau diambil satu saja hewan kurban, mungkin harganya mungkin ya 1 miliar misalkan, atau mungkin 500 juta misalkan, itu sama sekali tidak akan mengurangi uang mereka. Itu menurut saya. Justru rezekinya akan melimpah karena ada keikhlasan menggunakan dana pribadi untuk berkorban dan membantu sesama. Dan ini yang kita teladani dari perilaku mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Mudah-mudahan polemik masalah hewan kurban ini tidak terus berkelanjutan, tapi yang jelas kita sekarang mulai clear duduk masalahnya di mana dan seperti apa. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.